yang mereka itu sengaja gitu ya ngunci semua orang yang ada di dalamnya sampai mati terbakar gitu. Ini kayak ya motifnya juga nggak diketahui gitu loh. Ini dia ngebunuh banyak orang ini motifnya karena apa gitu. Ini nggak ada yang tahu guys gitu. Nah katanya menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat Jakarta itu mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara tangisan pilu yang datang dari area basement mall. Nah, jadi tangisan ini juga sering kedengeran katanya sampai lantai 3, guys. Ya pokoknya suaranya kayak gini lah. Tolong beri. Halo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel and it's me, Panji Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas tentang kisah horor lagi, tapi berkaitan dengan sejarah di Indonesia guys. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih dalam lagi, Panji mau kalian buat like dulu video ini dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini, karena di channel ini kalian akan mendapatkan informasi edukasi serta hiburan guys. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram Panji Purnama 11, Spotify artis Panji juga Panji Purnama, dan juga podcast yang Panji buat di Spotify Gangguan Malam yang bakalan upload podcast tiap malam Jumat jam 9 malam guys. Oke. Siapa sih yang nggak tahu kisah kelam reformasi gitu, yang dimana kisah sejarah ini terjadi di tahun 1998 sampai 1999 gitu. Dan diakhiri dengan lengsernya presiden kedua kita, Pak Soeharto, ke B.J. Habibie ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi era 1990-an itu emang bukan tahun-tahun yang terbaik untuk Indonesia guys. Ya bisa dibilang itu merupakan era terpuruknya Indonesia gitu ya. Era Indonesia terpuruk yang emang seterpuruk-terpuruknya gitu. Apalagi kalau kita mengingat ke peristiwa-peristiwa di masa lampau tersebut, itu banyak memakan korban gitu ya, dari mulai pendemo dan bahkan ada juga 4 orang mahasiswa Trisakti yang meninggal gitu ya. Nah, ternyata bukan cuman keempat aktivis ini yang meninggal aja gitu ya, korban dari reformasi gitu. Tapi ada lagi ternyata lebih banyak lagi korban yang tidak terekspos media guys. Nah, kejadian mengenaskan ini gak cuman meninggalkan luka yang dalam ya bagi rakyat Indonesia, tapi juga kisah horor yang membuntuti kejadian tersebut gitu guys. Nah, salah satunya ini adalah Mall Klender guys. Nah, jadi Mall Klender ini bukan penunjuk tanggal. Jadi ini emang beneran nama mall gitu ya. Namanya Mall Klender, kalian bisa cari di Google Maps atau cari di Google gitu ya. Nah, Mall Klender ini merupakan mall yang pernah hangus terbakar, lengkap dengan hampir seluruh pekerja dan juga pengunjung yang ada di dalam mall tersebut, guys. Nah, akibat kejadian tersebut, akhirnya terkenallah Mall Klender dengan kisah-kisah seramnya, guys. Mulai dari hantu korban berwajah melepuh, terus sampai uang yang berubah jadi daun gitu ya, walaupun nggak make sense gitu ya, tapi katanya ada yang pernah mengalami hal tersebut gitu. Nah, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas sejarah dan kumpulan cerita horor yang beredar di masyarakat setempat gitu ya. Nah, dari banyaknya kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia, tahun 1998 ini merupakan salah satu peristiwa kerusuhan yang paling besar dalam sejarah Indonesia, guys. Jadi saking besarnya, peristiwa ini masih dikenal dengan sebutan Teror Mei 1998 atau Kerusuhan Mei 1998 sampai sekarang gitu. Nah, pada bulan tersebut ada 3 kota besar di Indonesia yang jatuh dalam masa paling terpuruk mereka, guys. Yang dimana di situ banyak bangunan-bangunan yang terbakar, jalanan ditutup, terus tindak kriminalitasnya juga meningkat, penjarahan di mana-mana gitu ya. Nah, awalnya kerusuhan ini tuh dipicu oleh meninggalnya 4 mahasiswa yang Panji sebutin tadi ya, yang dari Trisakti.
yang dimana keempat mahasiswa itu bernama Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Si. Dan akhirnya konflik ini tuh melebar menjadi konflik keras gitu guys. Yang dimana dalam kerusuhan ini tuh banyak rakyat Indonesia yang orang Tionghoa gitu ya, pendatang dari Tionghoa yang tinggal di Indonesia, mereka mulai terancam gitu nyawanya. Korban pun banyak berjatuhan gitu. Jadi bukan cuma 4 mahasiswa ini gitu ya, banyak dari masyarakat ataupun rakyat Indonesia yang orang Tionghoa juga yang jadi korban gitu, tapi nggak tersorot sama media gitu ya. Nah, termasuk juga selain orang-orang Tionghoa, itu para pengunjung dan penjual di Mall Klender yang terbakar sampai usang guys. Jadi rumor yang beredar, tragedi Mall Klender ini merupakan tingkah oknum-oknum tertentu yang mereka itu sengaja gitu ya ngunci semua orang yang ada di dalamnya sampai mati terbakar gitu. Ini kayak gimana ya? Psikopat kayaknya, ini orang yang gak punya salah, orang yang gak punya dosa, tiba-tiba dia pengen bunuh banyak orang gitu dengan waktu yang singkat gitu. Ini kayak ya motifnya juga nggak diketahui gitu loh. Ini dia ngebunuh banyak orang, ini motifnya karena apa gitu, ini nggak ada yang tahu guys gitu. Nah, karena kerusakan yang sangat parah, pemerintah Indonesia akhirnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun tempat ini menjadi sedia kala guys. Nah, sekarang Mall Klender ini dikenal sebagai saksi bisu kerusuhan Mei 1998. Tapi sayangnya, bangunan yang udah terlihat modern ini masih nggak lepas dari cerita-cerita horor yang bikin merinding gitu ya. Nah, jadi ini udah Panji siapin ada 3 cerita horor yang beredar di kalangan masyarakat setempat gitu ya, dari pedagang di Mall Klender tersebut atau dari pengunjung-pengunjung ataupun ya masyarakat setempat di situ gitu ya. Nah, yang pertama ini ada kisah penampakan hantu korban berwajah melepuh guys. Disebut-sebut sempat menjadi TKP pembunuhan massal gitu ya. Mall ini tersohor dikabarkan sering menunjukkan penghuni aslinya guys gitu ya. Penghuni aslinya di sini tuh bukan masyarakat setempat situ gitu. Jadi penghuni aslinya itu dalam artian tanda kutip gitu ya. Nah, salah satu penampakan hantu yang paling mengerikan itu adalah wujud korban-korban kebakaran teror guys, yang terjadi di bulan Mei 1998 ini gitu ya. Yang dimana hantu ini dia menghantui elevator dan kamar mandi mall guys. Ini kenapa ya? Rata-rata hantu itu banyak nempatin kamar mandi gitu ya. Mungkin kalian ada yang ngerti, silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena kamar mandi itu kayak tempat yang menyeramkan gitu, tempat yang horor gitu ya. Kalau misalnya kita masuk kamar mandi tuh kayak gimana ya anjir, suasananya tuh beda gitu loh anjir. Nah, oke lah, kesampingkan dulu masalah kamar mandi, kita lanjutin dulu ceritanya. Katanya banyak pengunjung dan penjual di mall tersebut yang udah menyaksikan keberadaan makhluk gaib tersebut guys. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa tidak hanya di malam hari aja guys, penampakan hantu-hantu korban kebakaran ini sering terlihat juga di siang hari guys. Ini kebayang gak sih ini siang-siang gitu, siang bolong, dimana tempat itu tuh lagi rame-ramenya gitu ya, lagi padatnya aktivitas jual beli gitu ya, banyak orang. Ini sempat-sempatnya ada penampakan hantu di situ. Ini kayak gimana gitu ya, ini gila sih. Nah, jadi wajah para korban ini ya, atau si hantu ini terlihat melepuh guys. Nah, mereka itu ada yang mengerang kesakitan sambil berjalan pincang mendekati tembok mall dan kemudian menghilang gitu. Jadi ya penampakannya tuh kayak gitu, mukanya melepuh terus mengerang kesakitan, ngedeketin tembok, hilang deh gitu orang. Wow. Ini merinding . Nah, kesaksian kembalinya para arwah korban teror di bulan Mei 1998 ini gak cuman terjadi di dalam mall aja guys. Nah, menurut kesaksian itu katanya banyak juga keluarga yang kehilangan kerabatnya pada saat
tahun 1998 ini yang jadi korban pembunuhan massal ini, mereka sering melihat anggota keluarga mereka yang meninggal pada tahun tersebut itu kembali ke rumah dengan wujud yang udah hancur gitu. Shit, anjing. Kebayang gak sih anjing, malam-malam tengah malam gitu ya, tiba-tiba ada yang ketuk pintu berisik, pas dibuka, oh shit. Bener. Oke, lanjut aja ke cerita yang kedua. Ini ada uang yang katanya berubah menjadi daun, guys. Nah, cerita aneh mall calendar lainnya ini adalah berubahnya uang yang menjadi daun, guys. Nah, jadi uang yang dipakai penjual atau pembeli saat sedang bertransaksi itu emang awalnya itu kelihatan kayak uang biasa gitu ya. Nah, tapi mereka bersaksi bahwa setelah pulang atau dilihat kembali, uang-uang itu tuh malah berubah jadi daun gitu loh anjing. Nah, kisah ini tuh membawa kita pada cerita si gadis berbaju putih yang gemar mendatangi toko-toko di dalam mall, guys. Nah, jadi gadis ini tuh emang dia selalu datang gitu ya setelah maghrib menjelang. Nah, terus dia juga nggak bawa apa-apa gitu, dia cuma bawa selembar uang buat dibelanjain gitu. Kayak mungkin dia bawa uang 100.000 gitu ya, udah gitu bawa uang 100.000 aja gitu. Dia nggak bawa tas, nggak bawa ransel ataupun apa gitu ya. Dia cuma bawa uang 100.000 misalnya, atau ya selembar uang buat dibelanjain di salah satu toko di mall calendar gitu ya. Nah, kata orang yang pernah lihat, baju putihnya ini sedikit kelihatan kayak kusam gitu. Bahkan beberapa saksi itu mengatakan bahwa bagian bawah roknya itu udah sobek sampai paha gitu. Nah, konon gadis pucat Tionghoa ini akan terlihat menghampiri satu toko yang dimana dia bertujuan untuk membeli apapun yang ada di hadapannya, guys. Menawarkan selembar uang, terus langsung pergi gitu aja gitu. Nah, uang inilah yang dikasihin, inilah yang berubah menjadi daun gitu. Jadi ketika mungkin disimpan di tempat uang, pas dibuka lagi ternyata daun gitu. Ini kayak berubah jadi daun kayak susana ya anjing. Nah, oke, yang ketiga nih cerita terakhir ya. Nah, buat kalian nih yang mungkin berani atau yang suka uji nyali gitu ya, mungkin kalian bisa coba datang ke mall calendar setelah semua toko udah ditutup gitu ya. Berarti datangnya malam-malam lah, lewat isya mungkin ya, jam 8, 9, 10-an gitu. Nah, katanya menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat Jakarta itu mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara tangisan pilu yang datang dari area basement mall. Anjir. Apalah lagi. Nah, jadi tangisan ini juga sering kedengeran katanya sampai lantai 3, guys. Jadi ya entah saking kencengnya atau mungkin emang suaranya pelan, tapi ya kedengerannya jauh gitu. Jadi suaranya tuh kayak gini, guys. Ya pokoknya suaranya kayak gini lah. Tolong beri. Nah, sempat ada juga channel YouTube yang suka uji nyali gitu yang bernama Ujung Horor. Dia dapat mengkonfirmasi bahwa tangisan tersebut dapat terdengar walaupun ya hanya samar-samar gitu ya. Jadi kalau kalian beruntung gitu ya, suara tangisan para korban ini bisa kedengeran gitu lewat speaker lift dibarengin dengan suara gesekan besi yang kedengarannya kayak suara audio rusak gitu, kayak ya ada glitching gitu. Nah, oke lah, cuman segitu guys ternyata pembahasan kita di video kali ini. Cukup merinding ya ini. Gila. Oke, thank you buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Makasih banyak buat semuanya.
Dan Panji ingetin lagi buat kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu videonya. Dan jangan lupa juga buat subscribe, karena di channel ini kalian akan mendapatkan informasi edukasi serta hiburan. Dan juga buat kalian yang belum follow Instagram Panji, follow dulu Panji Purnama 11. Dan Spotify artis Panji juga Panji Purnama. Dan jangan lupa juga buat follow podcast Panji di Spotify Gangguan Malam, yang bakalan upload podcast tiap malam Jumat jam 9 malam guys. Linknya Panji simpen di deskripsi ya. Yang link tree itu kalian tinggal buka, tinggal pilih aja gitu kalian mau ke Spotify atau ke podcast gitu ya, tinggal nanti follow gitu. Oke, thank you buat semuanya and bye bye.